Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan ke-7. Kalau kita sudah membahas sebelumnya tentang materi pemilihan yang if then else, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk materi select case. Saya akan buka dulu yang select case. Ini sudah. Oh ya, saya harap sudah dipahami tadi untuk contoh, penggunaan contoh if then dengan latihan 1 dan latihan 2. Oke, sekarang untuk select case. Select case juga dipakai sebagai salah satu cara jika kita diperhadapkan pemilihan, memilih lebih dari 2 pilihan atau lebih. Bagaimana sintaks penulisannya? Sintaks penulisannya seperti ini. Select case dimulai dengan select case, lalu spasi nama variabelnya apa, kemudian di bawahnya lagi case. Nah, case ini menunjukkan nanti indikator-indikator yang ada pada pilihan. Jadi misalnya ini contoh case nilai 1, artinya case nilai 1 itu adalah nilai yang ada pada variabel pertama untuk baris pertamanya atau nilai pertamanya. Apa yang akan dilakukan misalnya jika memilih nilai 1? Yang akan dilakukan adalah ini, perintah dieksekusi jika memenuhi nilai 1. Lalu case 2, nilai 2, akan dilakukan perintah nilai 2. Lalu case else, artinya selain 2 ini akan melakukan perintah selain 2 perintah tersebut. Yang mana contohnya? Contohnya misalnya kalau misalnya mahasiswa harus membayar SPP sesuai, mahasiswa baru harus membayar SPP sesuai dengan gelombangnya. Di situ kan kalau di UNCP pemilihan penentuan pembayaran SPP mahasiswa baru ada 5 gelombang. Jadi misalnya dari gelombang 1 SPP-nya, jadi misalnya di sini select case, nama variabelnya misalnya adalah pembayaran mahasiswa baru. Jadi misalnya case nilai 1-nya adalah gelombang 1. Maka perintah yang akan dieksekusi misalnya di sini membayar 1.500.000. Kemudian case gelombang kedua, maka perintahnya di sini sesuai berapa yang dibayar misalnya di gelombang kedua. Misalnya gelombang kedua dibayarnya 2 juta. Case lagi gelombang ketiga dibayar misalnya 2,5 juta. Case keempat, gelombang keempat dibayar misalnya 3 juta. Case else misalnya selain itu yang gelombang kelima misalnya 3,5. Nah, itu hanya contoh. Jadi itu penggunaan untuk select case modelnya. Nah, sebagai contoh juga ini. Jadi misalnya ada program menentukan berapa harga dan satuan dari barang yang dipilih. Jadi di sini ada jenis barang, penyortiran misalnya. Ada misalnya CD blank, ada buku tulis, ada kertas dengan ada ballpoint. Jadi kita pilih di sini salah satunya, maka nanti akan muncul harga dengan satuannya di sini. Jadi misalnya buku tulis, harga, kalau saya klik buku tulis nanti muncul harganya berapa dalam satuan apa. Seperti itu maksudnya untuk contoh ini. Nah, ini kita akan contohkan, saya akan contohkan kembali bagaimana cara membuatnya.
Pertama kita buka kembali Visual Basic. Pilih kembali yang standar Excel. Oke, sudah seperti ini, maka kita buat formnya sesuai dengan yang di slide. Di situ dibutuhkan ada button, ada teks sebanyak 2, label itu 1, 2, 3, 4, ada list box 1, tambah frame 2. Ini tombolnya. Nah, kita pilih frame, ini frame. Kemudian list box, kita letakkan di sini. Kemudian ada label 2, teks, lalu exit kita ubah captionnya, ini exit. Ini dikosongkan. Ini adalah harga. Sini harga dan satuan. Klik frame, kemudian di caption frame 2 jadikan sebagai harga di sini jenis barang. Lalu pewarnaannya sama tadi ya.
Backstyle-nya kita jadikan dia transparan. Ya, nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita isi di list boxnya. Pertama ada CD blank, buku tulis, kertas, pulpen. Klik list, lalu di bagian list ini, property list, di list kita ketikkan di sini CD blank. Kemudian diklik lagi, buku tulis, kertas, pulpen. Buku tulis, kertas, pulpen. Ya, sudah 4. Oke, kira-kira begini. Kalau saya klik nanti CD blank, nanti muncul harga dengan satuannya apa. Buku tulis muncul harga satuannya apa, dan seterusnya. Oke, ini adalah kode programnya. Karena tadi saya klik di bagian list ini, CD blank, buku tulis, kertas, pulpen, maka kode programnya pasti ada di sini, di listnya. Namanya tidak saya ubah, tetap di sini list 1. Jadi mungkin akan berbeda dengan yang di PowerPoint. Kalau saya klik, double klik, nanti muncul private sub list 1 underscore klik. Kalau di sini dia private sub lst barang underscore klik. Jadi maksudnya sebenarnya lst barang ini adalah name-nya, name yang ini. Jadi dia di PowerPoint-nya di list satunya ini dia ubah menjadi lst barang. Makanya nanti di sini keterangannya ini adalah lst barang. Tapi saya tidak rubah, tetap list 1, maka yang di sini muncul adalah list 1. Nah, sama saja. Sekarang kita isi kode programnya sesuai dengan yang ini. Pertama kita lihat ada pendefinisian dulu. Variabel harga dengan satuan. Harganya tipe datanya long, kemudian satuannya nanti tipe datanya string atau teks. Lalu masuk ke pemilihan select case-nya. Jadi dim harga sebagai bilangan long, lalu satuan sebagai bilangan sebagai tipe data string atau teks. Nah, kemudian di sini masuk select case. Select case-nya nama variabelnya, karena nama variabelnya berada di list box, maka namanya menjadi ini. Jadi kalau kita pakainya nanti select case list 1 yang berupa teks. Nah, ini kemudian case apa, misalnya case CD blank, CD blank. Kalau saya pilih CD blank, maka apa yang terjadi? Maka tentu misalnya harga memunculkan harga CD blank. Jadi harga CD blank di sini 85.000 dengan satuan box. Jadi harga sama dengan
seperti ini. Lalu buku tulis 36.000, lusin, kertas itu rim, ballpoint itu berapa pak. Kita copy saja ini. Pilihan keduanya adalah buku tulis. Harganya tadi 36.000. Lalu satuannya adalah lusin. Pilihan ketiganya kertas, seharga 28.000. Lalu satuannya rim. Kemudian terakhir adalah ballpoint. Rp15.000. Satuannya pak. Lalu kita tutup dengan N select. Ya. Kemudian kita akan tambahkan keterangan ini. Jadi ini label harga.caption memunculkan harga, label satuan.caption memunculkan satuan. Karena kita pakai di sini adalah teks, maka berubah menjadi teks 1 dot teks itu adalah harga, kemudian teks 2 dot teks itu adalah satuan. Ya, karena kita mau munculkan di teks, maka listingnya berubah menjadi teks yang dipakai. Kalau yang di PowerPoint ini dia pakai LBL harga caption, berarti ini itu adalah label bukan teks, makanya seperti itu. Oke, ini sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kalau saya klik CD blank muncul 85.000, satuannya box. Oke, sudah sesuai. Buku tulis, kertas, sama ballpoint. Nah, oke, sudah sesuai ya pilihannya. Exit. Oh, belum exit. Nah, terakhir kita exit. Exit tadi pakai onload me boleh juga langsung pakai N. Sekali lagi. Ya. Oke, sudah berhasil jual semua. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya membuat ini program dengan menggunakan select case. Oke, sekarang latihan ketiga. Kita diminta modifikasi program select case di atas dengan mengganti list box dengan combo box. Jadi ini kita ganti menjadi combo box ini. Kira-kira bagaimana? Coba dipikirkan bagaimana kode programnya nanti. Oke, jadi itu bahan kita untuk UTS dengan pertemuan sebelumnya tadi yang if then else dengan select case. Silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.